Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Kita sibuk nggak hari ini? Untuk hari ini tidak ada kesibukan untuk kelas 6 karena sudah ujian, jadi paling untuk latihan-latihan, jadi tidak terlalu mengganggu. Bisa ngobrol ya Bu ya? Siap. Kebetulan hari ini rencananya kita akan melakukan kegiatan coaching Bu, dalam rangka berkaitan kemarin praktek mengajar yang sudah saya observasi nih Bu. Bisa ya Bu ya? Siap. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baiklah Bu Ita, dari obrolan nanti kira-kira nih apa nih yang Ibu harapkan nih? Saya mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran dalam mengajar saya. Dari hasil pengamatan Ibu kemarin, saya mohon untuk masukan supaya bisa diperbaiki kembali. Oke, berarti Bu Ita ingin ada perbaikan dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Insya Allah nanti saya memberikan masukan dan umpan balik atas apa yang saya amati kemarin di kelas. Baiklah Bu, apa nih yang Ibu rasakan setelah melakukan observasi kemarin nih? Gimana perasaan Ibu? Alhamdulillah perasaan lebih lega karena saya merasa dengan pembelajaran kemarin dari Ibu, saya sudah lebih baik lagi karena masukan-masukan dari Ibu yang biasanya saya kurang persiapan dalam pembelajaran, kemarin saya sudah lebih dipersiapkan lagi. Berarti sudah lebih lega ya Bu ya dari sebelumnya. Oh gitu ya Bu. Dari percakapan kemarin pra-observasi itu kan Ibu sudah menyampaikan ya strategi-strategi yang akan dilaksanakan pada saat pelajaran kemarin waktu observasi tersebut. Nah, sudahkah strategi-strategi tersebut dilaksanakan saat observasi kemarin Bu? Kalau menurut saya strategi itu sudah saya laksanakan memang, namun pada perjalanannya ada sesuatu yang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya rencana tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang mana tentang ini saya masih belum begitu paham, sehingga masih kurang terlaksana, kurang ada dalam pembelajaran kemarin. Begitu ya Bu. Lalu terkait dengan tujuan pembelajaran yang waktu itu Bu Ita sampaikan mengenai dua tujuan, yaitu berkaitan dengan materi IPA dan Bahasa Indonesia, apakah itu juga sudah tersampaikan Bu? Kalau untuk tujuan, saya kira semuanya sudah tersampaikan ya. Dari kedua tujuan itu secara umum sudah tercapai, di mana siswa dalam pembelajaran IPA sudah mampu menyebutkan sifat-sifat magnet dengan benar, kemudian bisa menyajikan sebuah laporan tentang percobaan sifat-sifat magnet, dan bisa mendemonstrasikan hasil percobaan tersebut di depan kelas. Kemudian yang bahasa Indonesia juga siswa sudah mampu menyajikan teks petunjuk pengisian formulir dan contoh pengisian formulir sesuai dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Hasil pengamatan saya pun memang demikian Kita. Saya lihat kemarin itu di pelaksanaan pembelajaran anak-anak sudah dapat menjelaskan sifat-sifat magnet, kemudian juga dapat melakukan percobaan ya Bu ya, dan anak-anak juga bisa melaporkan hasil percobaannya tersebut. Di materi Bahasa Indonesia juga anak sudah bisa menyajikan contoh petunjuk pengisian formulir dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Begitu ya Bu ya. Nah sekarang bisakah Ibu ceritakan Bu, hal-hal baik apa yang sudah Ibu lakukan dalam praktek pembelajaran dan itu harus dipertahankan, kemudian hal-hal apa yang Ibu merasa kurang gitu Bu dan harus diperbaiki? Dari persiapan membuat perangkat pembelajaran seperti dalam membuat RPP dan teman-temannya, kemudian
PPT, menyiapkan alat gambar dan lain sebagainya untuk media pembelajaran. Itu beberapa yang harus saya terus terapkan setiap hari dalam pembelajaran. Kemudian memperhatikan agar kegiatan belajar mengajar selalu menarik. Kalau untuk yang perlu dipelajari saya lagi masih banyak lagi ya, Bu. yang perlu ditingkatkan, itu untuk menerapkan mindfulness dengan teknik stop. Walaupun kemarin sudah dicoba namun masih dalam tahap belajar, jadi kurang berhasil, jadi kurang rileks. Iya. Itu yang nantinya harus saya kembangkan nanti. Kemudian dengan pembelajaran diferensiasinya sendiri itu sudah merasa sudah cukup atau harus ditingkatkan, Bu? Harus ditingkatkan kembali. Ya. Karena memang saya itu mendengar berdiferensiasi juga baru-baru ini dari Bu Asih, sehingga masih banyak sekali yang perlu saya pahami. Berarti gimana nih rencananya Bu Ita mau memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi dalam waktu pembelajaran yang akan datang, begitu ya, Bu ya? Gimana nih Bu rencana yang tadi untuk pembelajaran berdiferensiasi yang ingin ditingkatkan lagi agar bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid, menurut Ibu apakah rencana itu harus ditingkatkan lagi atau bagaimana rencananya, bagaimana cara Ibu meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi itu supaya lebih baik lagi, Bu, supaya lebih maksimal lagi? Rencana saya ya harus banyak belajar, baik dari rekan-rekan di sini di sekolah terutama dari Bu Asih, kemudian dari komunitas guru-guru, ya ada komunitas KKG, kemudian saya juga harus lebih aktif mencari sendiri juga. Sekarang ada internet, begitu ada YouTube, sehingga lebih banyak lagi yang saya kembangkan itu. Kemudian ada juga PMM, ya. Saya juga bisa searching di YouTube tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sampai saat ini saya masih belum memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat. Nah, sehingga nanti dengan saya berusaha seperti itu, insya Allah akan bisa terlaksana yang sesuai pembelajaran berdiferensiasi itu, di mana kebutuhan, bakat, kemudian minat murid itu dapat dioptimalkan. Saya bisa optimalkan. Wah, luar biasa Bu, rencananya sangat bagus sekali, Bu. Nah, dari rencana perbaikan tersebut, kira-kira kapan Ibu mau terapkan? Ya, secepatnya. Kalau keinginan pasti secepatnya, biar yang tadinya biasa, yang tadinya tidak memperhatikan kebutuhan belajar siswa ya. Sehingga ya, ingin yang terbaik lah semuanya untuk murid, untuk sekolah, untuk kita semuanya yang terbaik, sehingga ingin secepatnya. Ya, insya Allah segera dengan belajar dari rekan guru di sekolah maupun dari KKG, dari PMM, ya dari YouTube, insya Allah segera saya laksanakan. Semangat ya Bu ya. Ya, Semangat. kita itu harus selalu mengembangkan diri ya Bu ya, supaya bisa bergerak lebih baik lagi ke depannya. Baiklah Ibu, jika rencananya sudah direncanakan dengan jelas nih, kira-kira indikator keberhasilannya apa Bu? Kalau indikator keberhasilannya, ya saya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai, yang bagaimana seharusnya begitu. Diferensiasi konten, proses, dan produk yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar murid, dan murid-murid senang mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Baik sekali Bu itu. Selanjutnya tentang daya dukung nih, pastinya semua hal yang ingin kita lakukan, kita pasti akan membutuhkan pendukung-pendukung lain yang bisa menunjang keberhasilan suatu proses ya Bu ya. Kira-kira apa nih Bu yang menjadi daya dukungnya untuk keberhasilan? Kalau daya dukung, saya kira tidak ada masalah semuanya untuk sekolah, baik rekan guru, kemudian kepala sekolah sama siswa juga bisa dilibatkan, termasuk rekan-rekan KKG begitu komunitas, sehingga ya daya dukung tidak ada masalah. Sepertinya nih Bu Ita sudah menemukan solusi ya Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa
semuanya solusinya bisa dilaksanakan dengan baik ya. Bu, ya. Kita sama-sama belajar di sini. Baik Bu, dari pertemuan ini apakah ada yang masih mengganjal perasaan Ibu gimana? Dari pertemuan ini mungkin saya masih butuh masukan-masukan dari Bu Asih. Setelah mengobservasi pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu, coba masukannya untuk saya. Baiklah, kita dari pembelajaran kemarin itu sebenarnya itu sudah luar biasa Bu, sudah baik sekali. Namun perlu sedikit yang perlu saya tambahkan sedikit untuk perbaikan depannya ya Bu ya. Bahwa kita sudah mengembangkan lingkungan kelas nih untuk memfasilitasi murid secara nyaman. Antaranya kemarin itu sudah menyiapkan kelas yang menarik, aman dan nyaman untuk anak gitu ya. Kemudian juga sudah menyiapkan ruang kelas dan selain itu dibuat kelompok diskusi ya Bu ya. Nah hal itu sangat membantu sekali dalam kegiatan proses belajar mengajar dengan dibentuknya diskusi kelompok itu adanya interaksi dari anak dengan anak yang lain ya, interaksi dengan guru pun terlihat sudah sudah terlihat ya Bu ya, sudah baik. Kemudian guru juga dapat dilihat dari berbagai sisi. Kemudian penjelasan guru juga dapat didengar, interaksi guru dan murid pokoknya dapat dilakukan secara adil begitu. Kemudian penggunaan komunikasi yang positif pun kemarin itu sangat luar biasa, dari awal sampai akhir Bu Ita terlihat sangat tenang, sangat menjiwai, sabar, telaten dengan anaknya. Itu luar biasa Bu, membuat anak itu di kelas itu merasa betah gitu Bu, tidak merasa takut dengan guru. Jadi kita itu mengayomi anak-anak dengan baik. Kemudian guru juga sudah komunikasi timbal balik dengan murid, walaupun belum terlalu banyak Bu. Jadi nanti mau ditingkatkan lagi ya Bu ya, interaksi dengan murid. Kemudian guru kemarin sudah mencari tahu apa yang dikerjakan, apa yang dipikirkan anak. Kita lihat, kita dekati anak supaya tahu anak itu sebenarnya apa sih yang sedang dikerjakan atau sedang dipikirkannya gitu ya Bu ya. Kemudian kita sudah mendengarkan aktif pendapat anak, kemudian memberikan umpan balik atau jawaban atas apa yang anak tidak tahu gitu ya Bu ya. Kemudian menampilkan ekspresi emosi yang positif, konsisten, itu yang luar biasa dari Bu Ita. Jadi apa ya, penjiwaannya itu tenang, kalem, itu hebat sekali Bu. Mungkin saya banyak belajar dari Bu Ita nanti. Kemudian penerapan disiplin positif, tentang budaya positif juga sudah masuk kemarin. Di antaranya guru membimbing siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa, itu sudah merupakan kebiasaan budaya positif sekaligus KSE ya Bu ya. Kemudian siswa diajak untuk memperhatikan lingkungan sekitar, sudahkah bersih, kemudian seragamnya sudahkah rapi, itu hal yang luar biasa Bu. Nah, kemudian dalam pemberian motivasi pun kemarin sudah melakukan PPK ya, PPK sama lagu nasional untuk lebih motivasi lagi ya Bu ya. Jadi anak bangkit kembali, rasa semangatnya tergugah kembali dengan menyanyikan lagu-lagu nasional gitu. Itu setiap pembelajaran memang seperti itu ya Bu ya. Kemudian dalam memandu pembelajaran nih, membuka pembelajaran dengan perasaan senang gembira, menggugah suasana anak menjadi senang mengikuti pembelajaran, itu sudah dilakukan. Muatan sosial emosional kemarin sudah melakukan teknik stop ya guys. Teknik stop walaupun ya karena pertama jadi masih punya start belajar, tingkatkan lagi ya Bu. siap. Itu tenang lagi. Kemudian kemarin sudah melakukan scaffolding ya Bu. Scaffolding itu guru pendekatan ke anak, barangkali anak tidak berani untuk mengajukan pendapat atau mengajukan hal kesulitannya, kalau kita mendekati mungkin anak bisa merasa lebih dekat. Kemudian
menggunakan strategi kemarin, beberapa strategi ya, dengan cara diskusi kelompok, ada apa namanya, membuat apa ya, demonstrasi dan percobaan ya. Percobaan itu anak dilatih untuk bisa melaporkan hasil percobaannya, kemudian anak diajar bagaimana mengaitkan apa namanya, menyimpulkan dari percobaan dengan sehari-hari pun dikaitkan ya Bu ya. Kemudian di bahasa Indonesia pun sama ya Bu. Kemarin itu anak melaporkan ya hasil apa namanya, contoh pengisian formulir. Sudah bagus sekali. Penutupannya pun kemarin sudah ada kesimpulan, sudah ada refleksi, kemudian penguatan dari guru ya, serta memberikan apresiasi bagi anak yang terlihat semangat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi sudah dilakukan baik sekali, perlu ditingkatkan. Kemudian asesmennya saya lihat ada di proses pembelajaran, penilaian proses dan penilaian sikap, kemudian penilaian akhir ya, individu setelah pembelajaran yang itu dari saya. Sudah bagus sekali, kita lagi sedikit ada kekurangan, mari kita sambil jalan kita perbaiki lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Asi atas umpan baliknya. Aduh, maksudnya padahal mah ya namanya juga manusia ya Bu. Manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi kalau kita berusaha, insya Allah nggak semua guru itu ingin menampilkan yang terbaik. Ya, ada keinginan ya Bu ya, Siap, untuk berubah itu menjadi lebih Lebih baik baik. tentunya. Iya Bu. Ya, saya senang bisa melakukan percakapan coaching dengan Bu Asi. Semoga saya bisa memperbaiki apa-apa yang masih kurang, dan banyak sekali yang masih kurang. Kemudian untuk selanjutnya insya Allah hal-hal yang sudah saya terapkan yang sudah baik saya akan lanjutkan. Kemudian nanti kekurangan-kekurangan masukan dari Bu Uca saya terima. Insya Allah mudah-mudahan bisa memperbaiki. Kita sama-sama belajar ya Bu ya, dan sering sharing setiap harinya. Apabila ada permasalahan dalam pembelajaran, kita adalah suatu komunitas di sini, kita berkolaborasi, melakukan hal-hal yang positif, bergerak untuk memajukan kajian kita, pendidikan di Indonesia terutama ya. Kemudian Bu, untuk lebih lanjutnya, kira-kira Bu Ita lebih ingin memfokuskan pengembangan dirinya di bidang apa ya Bu? Kalau untuk pengembangan diri, saya fokuskan itu ke IT ya. Kenapa IT? IT itu untuk zaman sekarang itu sangat penting sekali ya, untuk berbagai kegiatan ya. Nah, Berarti pembelajaran yang berbasis IT ya Bu? Saya akan memfokuskan ke pembelajaran berbasis IT. Tujuannya apa nih Bu?